Dulu saya nggak percaya hal ini, tapi waktu itu saya pernah saya baca bukunya Jack Canfield ya, The Success Principle, dan salah satunya katanya cara supaya menjadi sukses ya, supaya cepat sukses adalah ini hal yang agak saya tolak juga sih waktu itu, yaitu jauhi orang-orang beracun, jauhi orang-orang toksik gitu. Saya mikir, wah ini tidak manusiawi ya, ini sangat jahat ya, ini kasihan mereka, nanti gimana, siapa yang bisa menolong mereka. Saya dulu mikirnya gitu, dan waktu itu saya beli bukunya itu sekitar tahun 2006 ya, tahun 2006. Dan karena saya nggak percaya, jadi saya tetap gaul sama orang-orang yang sering mengkritik saya ya, mengkritik saya, tidak setuju dengan saya, pokoknya mereka menyerang saya. Walaupun sebagian dari ide saya, saran saya, atau aktivitas saya mereka terima, cuman ada beberapa hal yang menurut saya sangat esensial, dan mereka menolaknya, bahkan mengkritiknya ya, mengkritiknya. Dan saya melakukan usaha ini selama mungkin sekitar antara 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun, dan saya ngerasa kok nggak berhasil ya. Malah dalam prosesnya ya, ketika saya berusaha untuk mengubah mereka ya, supaya ya sama-sama sukses lah ya, sama-sama berhasil, it's not really work gitu. Karena lingkungannya itu terlalu belum siap ya waktu itu. Akhirnya saya merasa kan, lama-lama saya berpikir, jangan-jangan si Pak Jack Canfield ini benar gitu. Bener ya, jelas dia kan kayak lebih pengalaman, lebih senior ya, lebih banyak baca buku, lebih lebih terlatih, dan lebih segala-galanya lah dari saya gitu. Saya mikir ternyata benar juga. Dan banyak sekali kasus ya, orang-orang yang dia aslinya baik nih, dia nggak ngapa-ngapain, terus ngumpul sama misalnya para penjudi ya, ngumpul sama para alkoholik, ngumpul sama para mafia ya, ngumpul sama orang-orang jahat gitu. Nah, ketika misalnya ada penggerebekan oleh aparat keamanan segala macam, dia kena bareng-bareng sama orang itu juga akhirnya kena tangkap ya. Dia kena hukuman juga gara-gara ngumpul sama orang-orang ini gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya misalnya kalau orang sering ke bar atau kemana gitu ya, alkohol kan biasanya ada terjadi bar fighting atau apalah gitu ya, berantem di bar. Dia nggak ikut-ikutan ya, cuma duduk-duduk doang di situ segala macam. Bahkan dia nggak minum alkohol apa segala macam. Dia juga ikutan gitu. Itulah efek dari mendekat atau terlalu dekat dengan orang-orang yang beracun ya. Beracun ini hal ukurnya apa ya? Beracun atau toksik. Yang paling gampang adalah dia selalu mengkritik kita. Dia selalu menjelekkan kita. Dia tidak suka kalau kita berhasil. Ya, dia selalu mikir, nggak mungkin lah, nggak bisa segala macam. Nah, ini jenis orang-orang yang sebaiknya Anda jangan terlalu sering ya. Bukan berarti kita nggak kasihan sama orang itu, kasihan ya. Dan kalau misalnya Anda udah berusaha berpikir positif, ya menyampaikan, udah nggak apa-apa, insya Allah bisa. Pokoknya kita bareng-bareng ya. Udah Anda bilang berkali-kali, ya berkali-kali itu artinya sekitar mungkin 5 kali, 10 kali. Dan tidak ada juga perubahan ya untuk mengarah pada kemajuan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anda perlu menjaga jarak ya, karena nanti ya Anda niatnya baik ya, malah nanti Anda yang jadi ketularan dia gitu. Karena gini ya, energi negatif itu begitu sangat kuat sekali, sangat kuat banget ya, kuat banget. Anda yang positif ya, kalau misalnya dikelilingi oleh lingkungan yang negatif, beracun, toksik, Anda yang awalnya positif nih, positif, optimis, percaya diri, penuh semangat, dia punya visi, jadi hancur. Pelan-pelan Anda hancur. Dan minimal secara mental Anda tuh capek gitu. Ya drain, capek banget. Kenapa? Karena setiap tindakan Anda, ide Anda, ya kreativitas Anda, ya mimpi Anda, visi Anda, itu dikritisi sama orang-orang. Gak mungkin lah, mana bisa. Itu aja kayak gini, dia ceritain tetangganya, dia ceritain orang tuanya, dia ceritain dirinya sendiri. Hanya gara-gara diri dia, orang tuanya atau lingkungannya gagal, bukan berarti kita juga gagal kan. Nah, ini sangat beracun banget. Misalnya, dan contoh yang paling sering ya, kebetulan saya kan konsultan juga, misalnya ada orang yang masalah pernikahan dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada orang-orang yang gara-gara terlalu sering membaca, mendengar atau mendapat informasi bahwa pernikahan itu mengerikan. Ya, pernikahan itu penuh konflik, laki-laki itu jahat, ya perempuan itu nggak ada yang benar dan lain sebagainya.
Ini masuk ke pikiran bawah sadar dia, menjadi keyakinan tanpa difilter, tanpa dikritisi, tanpa dipertanyakan. Itu menjadi akhirnya nih orang jadi nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena masuk tuh racun tadi itu. Padahal kalau misalnya mau objek dia, kalau mau belajar tentang pernikahan yang langgeng dan lain dan sejenisnya, ya belajarlah dari orang yang pernikahannya berhasil. Ya, berhasil. Jangan belajar sama orang gagal. Jangan belajar sama orang yang pernah nggak berhasil. Ngapain? Ya, Anda kalau mau belajar jadi kaya sama orang yang sudah kaya gitu. Anda kepengen jadi orang baik, ya belajar sama yang udah baik, kan gitu. Anda kepengen pinter, ya belajar sama orang yang udah pinter. Masa kita misalnya belajar bela diri sama orang yang berantem itu nggak pernah menang satu kali pun? Kan lucu ya, kan nggak logis. Nah, tapi cilakanya ya, ini banyak sekali kejadian di mana-mana karena dia dengarin pernikahan itu segala macam. Itu toksik, itu beracun, dan itu bukan cara yang cerdas untuk belajar tentang pernikahan. Ini pernikahan tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan. Kalau mau belajar jadi bahagia, tanya gimana cara menjadi bahagia sama orang yang sudah dominan hidupnya bahagia. Ya kita kan nggak mungkin bahagia 100% gitu. Ada orang yang lagi dikubur terus kita ketawa-ketawa, itu nggak mungkin ya. Tapi kan lebih banyak bahagia gitu. Ya, nah belajarnya sama orang-orang yang sudah hidupnya lebih banyak bahagia, lebih banyak nyaman. Kita kepengen kayak dia. Nah, belajar sama dia. Jangan mendengarkan orang-orang yang gagal, yang hancur, yang hidupnya penuh dengan hal-hal yang negatif, dan akhirnya kita terikut. Ya, saya bukan menyuruh Anda memutuskan silaturahim ya. Menjauh. Ya, menjauh. Jangan terlalu sering. Kenapa? Karena nanti udah kena. Apalagi misalnya Anda sudah berusaha untuk menariknya ke jalan kebenaran atau hal-hal yang baik, itu berkali-kali dan tidak juga berhasil. Ya sudah gitu. Dan Anda mungkin mulai merasakan dalam diri Anda mulai jadi seperti dia gitu. Anda mulai negatif, Anda mulai tidak optimis, nggak percaya diri, Anda mulai jatuh semangat Anda ngerasa lemas kalau mau ngapa-ngapain. Ya, ini ada satu contoh ya. Contoh ini saya bukan nyalain politik dan lain sebagainya. Teman saya pernah cerita bahwa dulu dia punya seorang teman atau senior yang baik, berpikir objektif, orangnya asik, bijaksana. Kemudian dia masuk politik. Saya nggak tahu dia masuk partai apa segala macam. Nah, setelah dia masuk di situ, dia jadi ngegas. Bawaannya emosional saja, marah-marah terus. Ya, tidak berpikir objektif, ya, tidak bijaksana, nggak jernih lagi. Hingga akhirnya pada satu waktu dia akhirnya sakit dan kemudian mungkin gara-gara itu ya dia meninggal gitu. Nah, itulah ngerinya ketika masuk ke dalam komunitas orang-orang yang begitu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Power kita tuh di bawah mereka gitu. Sehingga metode yang terbaik ya untuk pengembangan diri, kalau Anda mau mengubah diri, ya kalau Anda mau mengubah diri, jauhi lingkungan negatif. Kenapa? Karena gini, misalnya saya pernah bahkan itu, ngapain ikut seminar, ngapain ikut workshop, mau aja ditipu motivator katanya, public speaker apa segala macam. Ngapain, orang itu kan jualan udah gitu. Nah, kalau misalnya Anda dengar begitu, Anda kehilangan kesempatan besar sebenarnya gitu. Ketika misalnya mendapatkan ilmu dari para pembicara yang sudah sangat berpengalaman dan mau sharing ilmunya sehingga Anda tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama dan mempercepat level kesuksesan Anda. Nah, kalau Anda dengerin kayak gini, saya pernah tuh, mau aja ditipuin motivator, ngapain baca buku. Nah, yang kayak gini tuh banyak banget, sehingga cara tercepat adalah pertama jauhin orang-orang beracun, kemudian dekatin orang-orang yang Anda kepengen hidup Anda seperti dia, entah mungkin lebih kaya, lebih bahagia, rumah tangganya lebih harmonis, ya, lebih cerdas, lebih spiritual dan lain sebagainya. Belajar sama orang-orang yang sudah berhasil. Ya, belajar kalau bisa dari yang terbaik di dunia. Nggak dapat terbaik di dunia, di Indonesia. Nggak dapat di Indonesia, di kampung Anda. Siapa yang terbaik? Belajar sama dia, silaturahim sama dia, ya, berbuat baik sama dia, hormati dia, sehingga dia dengan ikhlas bisa memberikan ilmu. Oke, saya ulangi ya, poinnya adalah jauhi orang-orang beracun. Ya, nanti setelah Anda dengerin nih langsung ada list siapa nih yang kira-kira sering mengkritik Anda, menjelek-jelekkan Anda, yang sering tidak setuju dengan ide Anda, padahal Anda kepengen jadi tambah kaya, tambah bahagia, tambah dekat sama Tuhan dan lain sebagainya, tapi dia mengkritik, tuh hidup cuma sekali bray katanya. Udah senang-senang aja, kalau mati ya mati aja. Wah, itu bahaya tuh. Itu salah satu contoh dari orang-orang beracun. Semoga bermanfaat ya. Dan
Saya Fahmi Arafat Daulay. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen. Salam.